Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Febriani, NPM E1I024033 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan antara hubungan dari manusia dan biota laut. Yang pertama adalah sejarah kelautan. Menurut Ali 2016, laut dan lautan secara tradisinya telah menjadi sumber inspirasi untuk mencari kebenaran. Laut dan lautan adalah juga satu tempat satu pilihannya tersendiri bagi menyambungkan perhubungan di antara negara, membentuk semangat bersatu, saling memahami dan bersatu padu, serta menjana kekayaan. Laut terbentuk sekitar 4,4 miliar tahun yang lalu, di mana awalnya bersifat sangat asam dengan air yang mendidih, dengan suhu sekitar 100 derajat Celcius, karena panasnya bumi pada saat itu. Kemudian adapun dari penemu dari biota laut sendiri, yang pertama ada Aristoteles. Ini adalah dianggap sebagai ahli biologi laut pertama. Kemudian pada tahun 1818, John Ross menemukan sampel dasar laut berupa cacing dan bintang laut. James Ross memimpin ekspedisi ke Samudra Antartika tahun 1839 sampai 1843 dan mengumpulkan hewan-hewan betik. Kemudian ada Edward Forbes, merupakan bapak dari oceanografi. Kemudian sejarah manusia dan biota laut berkaitan dengan penjelajah laut, pemanfaatan biota laut, dan ancaman kepunahan biota laut. Penjelajah laut. Manusia telah menjelajahi laut sejak zaman prasejarah. Bangsa Austronesia dari Taiwan menyebar ke Kepulauan Asia Tenggara sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno dan Venesia menjelajahi Laut Tengah dan Laut Merah. Kemudian adapun bangsa Venesia dan Yunani mendirikan koloni di pesisir Laut Tengah dan Laut Hitam pada milenium pertama sebelum Masehi. Kemudian adapun kehidupan di lautan. Menurut Jalaluddin DKK 2020, lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi dan menjadi rumah bagi beragam ekosistem yang mendukung kehidupan jutaan spesies. Kehidupan di laut sangat beragam, mulai dari organisme mikroskopis seperti fitoplankton hingga mamalia besar seperti paus biru. Setiap komponen dalam ekosistem laut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan laut. Salah satu ekosistem penting di laut adalah padang lamun. Adapun manfaat dari padang lamun sendiri yaitu berfungsi sebagai habitat bagi berbagai biota laut, termasuk ikan, moluska, dan krustase. Selain itu, padang lamun juga berperan dalam melindungi garis pantai dan erosi, dan sebagai penyerap karbon yang efektif. Selain padang lamun sendiri, terumbu karang juga merupakan ekosistem laut yang sangat penting. Terumbu karang menyediakan habitat bagi berbagai spesies ikan dan organisme laut lainnya. Mereka juga berfungsi sebagai pelindung pantai dari gelombang besar dan badai. Kemudian ada mamalia laut seperti paus, lumba-lumba, dan anjing laut juga memainkan peran penting dalam ekosistem laut. Mereka sering berada di puncak rantai makanan dan membantu mengontrol populasi spesies lain, menjaga keseimbangan ekosistem. Misalnya, anjing laut telah beradaptasi dengan menyimpan oksigen dalam jumlah besar di otot mereka, memungkinkan mereka bertahan di bawah air untuk periode waktu yang lama. Kemudian adapun permasalahan di biota laut saat ini. Permasalahannya yaitu menurut buku Marine Pollution, Source, Fate, and Effect oleh Clark, Johnston, dan Rees 2017, sekitar 8 juta ton plastik masuk ke laut setiap tahun. Plastik ini dapat membahayakan biota laut seperti penyu dan seringkali memakan kantong plastik karena mengira itu adalah ubur-ubur. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu overfishing. Juga menjadi permasalahan serius. Penangkapan ikan yang berlebihan mengancam kelangsungan populasi spesies tertentu, seperti
penangkapan ikan yang tidak terkendali telah mengakibatkan beberapa spesies ikan hampir punah, seperti tuna sirip biru dan kod Atlantik. Kemudian adapun perubahan iklim berdampak besar terhadap biota laut, terutama melalui pemanasan suhu air laut dan pengasaman laut akibat peningkatan kadar karbon dioksida di atmosfer. Kemudian adapun terumbu karang yang sering rusak akibat aktivitas manusia seperti penambangan pasir, pembangunan pesisir, dan penggunaan bom ikan. Kemudian adapun potensi dan manfaat dari biota laut bagi manusia sendiri. Yang pertama adalah sebagai sumber obat-obatan. Kemudian adapun sebagai sumber makanan, sebagai inspirasi ilmiah, menjaga keseimbangan ekosistem, kemudian adapun penyediaan jasa ekosistem, dan yang terakhir sebagai objek wisata. Kemudian adapun rekomendasi terhadap permasalahan biota laut pada saat ini. Yang pertama yaitu kita dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memperbaiki pengelolaan limbah domestik dan industri. Kemudian melakukan program pembersihan pantai dan laut secara berkala. Kemudian meningkatkan edukasi masyarakat tentang dampak polusi. Selanjutnya menetapkan kawasan konservasi laut. Kemudian adapun merehabilitas ekosistem penting seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun. Dan yang terakhir yaitu kita dapat mengontrol aktivitas pariwisata di daerah pesisir untuk mencegah kerusakan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.